Shalom adik-adik Joel Kid dimanapun kau berada. Hari ini Kak Vivi akan bercerita dengan tema Secret Place. Oh, apa itu artinya Kak Vivi? Artinya adalah tempat tersembunyi. Loh. Dengan Tuhan kok kita main sembunyi-sembunyian? Bukankah Tuhan itu melihat? Iya, memang betul Tuhan itu melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan senang kalau kita mempunyai tempat tersembunyi. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yuk, sekarang Kavi mau buka Alkitab ya. Di Matius 6 ayat 5 sampai 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mendoakan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang ayat hafalan kita selama bulan ini adalah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Itu seperti apa? Suatu kali Kavi berdoa, Tuhan, seperti apa sih? Gambarannya bagaimana sih? Lalu tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu gambaran. Dan Kak Vivi buatkan alat peraganya ya. Yuk, ini ada kotak, ada pintu. Kalau kamu sedang berdoa, kamu mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata apa? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu. Wow, Tuhan senang melihat anaknya yang berdoa. Dan Tuhan itu akan membalas kepadanya dengan apa? Nih, dengan hadiah. Hasil doamu, Tuhan memberikan hadiah. Apa yang sudah kita doakan itu didengar oleh Tuhan. Di Alkitab ada seorang yang bernama Daniel. Dia ini adalah orang Israel yang dibuang di Babel. Nah, coba kita lihat. Oh, ini Daniel. Ya, dia orang Israel. Dia
dibuang ke Babel. Dan di sana dia menjadi pejabat tinggi. Karena apa? Karena hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Suatu hari di zamannya Raja Darius, raja ini ingin sekali memberikan jabatan yang tertinggi kepada Daniel. Karena itu pejabat tinggi yang lainnya tidak suka, dia iri. Mengapa Daniel yang harus menjadi pejabat yang tertinggi? Kok bukan mereka? Nah, di situ mereka mulai merencanakan rencana ingin membinasakan Daniel. Dan dia berkata kepada Raja Darius, "Raja, beri hukum ketetapan, bila ada orang yang tidak menyembah raja saja, menyembah yang lain, dia akan mendapatkan hukuman masuk ke dalam gua singa." Dan raja itu menyetujui. Ya, setuju. Dan diumumkan, barang siapa yang menyembah bukan kepada raja, dia akan masuk ke dalam gua singa. Dan pejabat tinggi tadi, dia mengetahui bahwa Daniel suka berdoa. Karena itu dia diam-diam ke rumah Daniel. Dan dia melihat Daniel sedang berdoa, menyembah Tuhan, bukan menyembah Raja Darius. Karena itu pejabat tinggi yang jahat itu, dia berkata, "Raja, ini ada satu. Daniel tidak menyembah kepada raja, tapi menyembah kepada Tuhannya." Mendengar itu, Raja Darius sedih. Tapi bagaimana? Ketentuannya, ketetapannya sudah dimeteraikan, sudah diumumkan. Dan semua orang sudah tahu. Maka dengan sangat sedih sekali, Daniel diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Wow, waktu Daniel masuk ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Oh iya betul, Daniel berdoa. Dan waktu pintu ditutup, gua itu menjadi gelap. Daniel tetap berdoa. Dan waktu dia berdoa di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada siapa-siapa, hanya Daniel dan singa-singa itu pun tempatnya gelap. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat apa yang terjadi di tempat kegelapan yang Daniel alami. Wow! Malaikat Tuhan datang dan mengatup mulutnya singa-singa yang akan makan Daniel. Dan Daniel bersukacita sekali karena dia dapat menyembah Tuhan di tempat yang tersembunyi, yang mungkin menurut orang sukar, sulit, di dalam masalah yang besar. Dia menyembah Tuhan dan Tuhan menolongnya, membalasnya atas doa-doa Daniel. Keesokan harinya, Raja Darius, dia cepat-cepat datang kepada gua singa itu, di mana Daniel ada, dan dia berkata, "Daniel, apakah kau masih ada?" Lalu dia bilang, "Terpujilah Tuhan,
aku masih ada. Kemudian Raja Darius langsung dia mengutus pegawainya untuk memasukkan pejabat tinggi yang jahat itu. Dimasukkan ke dalam gua singa dan langsung dimakan oleh singa-singa yang sangat lapar. Dan Raja Darius mengumumkan kepada rakyatnya untuk menyembah Tuhannya Daniel. Dan saat itu Daniel pun menjadi pejabat kerajaan yang tertinggi. Nah, kalau kita mau dijawab doa kita, dibalas sama Tuhan doa-doa kita, kita cari tempat yang tersembunyi. Biar hanya kita dan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Di mana itu? Tempat yang tersembunyi itu, tempat kita berdoa, di mana? Yaitu di dalam kamar kita yang pintunya ditutup. Adik-adik, yuk setelah mendengarkan cerita ini, kita ambil tempat yang tersembunyi dimanapun itu. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Maka Tuhan akan membalas doa kita. Dia akan memberikan hadiah yang indah buat kita. Hadiah hasil doa kita. Di mana kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita datang ke Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, mulai saat ini aku mau berdoa kepadamu di tempat yang tersembunyi, yang hanya aku dan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Tuhan, buat kami semua dapat menemukan Engkau Tuhan di tempat tersembunyi itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, biar tertanam di dalam hati anak-anak semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Amin.